Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Imawan Wicaksono, STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Sinyal dan Sistem kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proposal kami yang berjudul analisis sinyal elektrodiagram menggunakan 3 transformasi yaitu Fourier, Z, Laplace untuk deteksi anomali jantung. Di sini perkenalkan, nama saya Biril Khulifar Rahman dengan NIM akhir 2. Perkenalkan, nama saya Tani Pradana Mutakim dengan NIM akhir 104. Perkenalkan, nama saya Umar Khattab dengan NIM akhir 1075. Baik, untuk pembahasan ini yaitu analisis sinyal elektrokardiogram atau EKG menggunakan transformasi Fourier, Laplace, dan Z untuk deteksi anomali jantung. Untuk poin pertama yaitu pendahuluan, latar belakang, dan rumusan masalah. Latar belakang, jantung merupakan bagian penting dalam tubuh yang mana bertugas memompa aliran darah ke saluran tubuh dan paru-paru. Jantung, organ vital terbentuk kerucut yang terletak di antara paru-paru, berfungsi memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Kerjanya melibatkan 4 ruang utama, atrium kanan dan kiri, serta vertikal kanan dan kiri. Namun, gangguan pada fungsi jantung seperti penyakit jantung yang menyebabkan utama kematian global. Deteksi dini menggunakan elektrokardiogram, alat diagnostik non-invasif membantu menganalisis sinyal listrik jantung untuk sering terganggu oleh noise. Untuk mengatasi ini, transformasi Fourier digunakan untuk mengidentifikasi kelainan jantung melalui analisis domain frekuensi, sedangkan transformasi Z membantu implementasi filter digital untuk menyaring gangguan pada sinyal EKG. Baik, untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengembangkan metode analisis sinyal EKG berbasis transformasi Fourier, transformasi Laplace, dan transformasi Z yang efektif untuk mendeteksi kelainan atau anomali pada sinyal jantung. Poin yang kedua, bagaimana mendesain filter digital menggunakan transformasi Z dan transformasi Laplace untuk membersihkan sinyal EKG dari gangguan atau noise sehingga diperoleh sinyal yang lebih akurat untuk analisis. Yang ketiga, bagaimana mengevaluasi performa, stabilan, dan keandalan sistem pemrosesan sinyal EKG berbasis transformasi Fourier, Laplace, dan Z, serta real time agar dapat mendeteksi anomali pada sinyal jantung dengan cepat dan tepat. Untuk bahasan selanjutnya yaitu masuk ke bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Di sini terdapat beberapa poin yang dimasukkan dalam bab 2, yaitu yang pertama ada elektrokardiogram. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya sering kali kita mendengar kata ini terutama di bidang kesehatan. Jadi EKG atau elektrokardiogram ini merupakan suatu alat diagnostik yang merekam aktivitas listrik sebuah organ jantung, di mana nantinya itu sinyal EKG memberikan gambaran pola gelombang yang terdiri dari gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T. Jadi nanti informasi yang diperoleh dari sinyal ini atau sinyal EKG itu digunakan untuk mendiagnosis berbagai gangguan yang terjadi pada organ jantung, kayak seperti atrium, iskemia, miokard. Nah, namun keakuratan sinyal EKG ini dapat terganggu oleh adanya suatu noise seperti baseline wonder atau gangguan power line. Dan untuk tinjauan pustaka yang kedua ada transformasi Fourier dalam analisis sinyal. Jadi transformasi Fourier ini merupakan suatu proses transformasi yang digunakan untuk mengubah domain waktu menjadi domain frekuensi, atau merupakan suatu teknik matematika yang digunakan untuk mentransformasikan sinyal seperti yang telah dijelaskan
barusan. Jadi teknik ini berguna untuk menganalisis spektrum frekuensi dari sinyal sehingga memungkinkan identifikasi komponen frekuensi tertentu yang menunjukkan adanya suatu anomali. Biasanya kita menggunakan prinsip phase Fourier transform untuk mendeteksi adanya suatu noise atau gangguan pada sinyal untuk mengenali pola frekuensi. Kemudian ada transformasi Laplace untuk filter analog. Jadi hampir sama dengan transformasi Fourier, bahwasanya transformasi Laplace ini mengubah domain waktu menjadi domain frekuensi yang kompleks. Jadi dalam suatu sinyal EKG ini, Laplace digunakan untuk mendesain filter analog seperti menggunakan filter Butterworth yang dapat menyaring noise secara efektif sambil mempertahankan fitur penting pada suatu sinyal. Kemudian ada transformasi Z untuk pengolahan sinyal diskrit. Jadi ini juga sama, mengubah suatu sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi kompleks berupa Z. Transformasi ini biasanya digunakan untuk mendesain filter digital yang menyaring noise pada sinyal elektrokardiogram yang telah direkam dalam bentuk sinyal diskrit. Jadi dengan menggunakan transformasi Z ini, suatu sistem dapat dievaluasi untuk memastikan suatu kestabilan dan efektivitasnya dalam memproses sinyal secara real time. Kemudian ada deteksi anomali pada sinyal elektrokardiogram. Jadi deteksi ini merupakan suatu teknologi pemrosesan sinyal modern menggunakan deteksi otomatis anomali seperti aritmia, fibrilasi atrium, atau blok jantung dengan menggunakan analisis frekuensi dan algoritma berbasis machine learning. Kemudian ada kombinasi transformasi Fourier, Laplace, dan Z. Jadi merupakan gabungan dari ketiga transformasi tersebut, yang mana transformasi Fourier ini lebih berfokus pada identifikasi komponen frekuensi. Untuk Laplace itu analisis filter analog, sedangkan untuk transformasi Z itu mendukung pengolahan sinyal diskrit. Kemudian selanjutnya masuk ke bagian bab 3, yaitu metodologi penelitian, yang mana pada pembuatan tugas besar ini juga memerlukan alat dan juga bahan. Di antaranya itu yang pertama ada sensor elektrode elektrokardiogram, yang mana merupakan suatu komponen berfungsi untuk mengukur atau merekam aktivitas listrik jantung dalam pemeriksaan EKG sendiri. Kemudian yang kedua ini pada gambar merupakan suatu sensor EKG yang bertipe AD8232 yang berfungsi untuk mengkondisikan sinyal biopotensial tubuh yang dapat mengekstrak, menyaring, dan memperkuat sinyal biopotensial tubuh yang bising. Kemudian ketiga kita menggunakan microcontroller Arduino sebagai perangkat elektronik open source. Jadi Arduino ini nantinya digunakan untuk membuat perangkat elektronik dan juga software, di mana merupakan bantuan untuk proses analisis sinyal pada jantung itu sendiri. Kemudian yang keempat ada LCD. Nah, jadi merupakan singkatan dari Liquid Crystal Display. Jadi LCD ini nanti gunanya itu untuk menampilkan grafik pada sinyal jantungnya. Kemudian yang terakhir ada Visual Studio Code, merupakan bahasa atau software untuk proses pemrograman. Kemudian ada langkah-langkah penelitian, yang mana pertama melakukan simulasi dan juga perekaman sinyal EKG. Yang kedua ada input transformasi Fourier untuk memindahkan sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Kemudian yang selanjutnya yaitu transformasi Laplace, yaitu analisis sistem filter analog menggunakan transformasi Laplace. Untuk validasi hasilnya itu nanti diamati dengan respon frekuensi dan kestabilan filter. Kemudian ada transformasi Z, yaitu mengevaluasi kestabilan dan performa filter pada proses nantinya. Dengan analisis zeros dan juga pulse, implementasi filter pada sinyal EKG ini menggunakan Skippy dot sinyal pada pemrograman. Kemudian ada deteksi anomali. Selanjutnya dilakukan evaluasi sistem. Kemudian ini merupakan suatu flowchart yang kami gunakan untuk tugas besar ini, yaitu yang pertama menggunakan terminator atau baru mulai. Kemudian kita inputkan simulasi atau muat sinyal elektrokardiogram. Selanjutnya masuk ke suatu proses, yaitu dengan menambahkan noise. Ini biasanya berupa opsional. Kemudian kita proses lagi masuk ke transformasi Fourier dengan menggunakan metode phase Fourier transform.
Kemudian masuk ke proses selanjutnya yaitu desain dan aplikasi di mana kita menggunakan metode low pass filter. Jadi nantinya akan meloloskan sinyal dengan frekuensi rendah dan memblokir sinyal frekuensi tinggi. Kemudian masuk ke proses selanjutnya yaitu analisis zero dan pole. Kemudian output yang dihasilkan dari proses-proses sebelumnya ini akan menghasilkan sinyal yang telah terfilter sehingga nanti diproses lagi sekali dengan deteksi Airpix. Selanjutnya output yang dihasilkan lagi yaitu merupakan grafik dari hasil proses penggodingan tadi dan diakhiri dengan selesai. Baik, selanjutnya adalah pemrograman simulasinya, yaitu kami menggunakan 3 import, yaitu NeuroKit untuk sinyal EKG-nya, NumPy untuk menghitung, dan Skippy Signal untuk memproses sinyal. Import Matplotlib digunakan untuk representasi dari hasil grafik. Jadi kurang lebih proses dari pemrograman ini yaitu untuk menciptakan sinyal EKG-nya yang akan difilter menggunakan butter, jenis butter dengan low pass, yang kemudian akan direpresentasikan menggunakan Fourier ini untuk analisis frekuensinya agar lebih mudah, dan akan direpresentasikan analisis Z dan Laplace. Jadi untuk hasil percobaannya ini adalah sinyal awal, di mana ini sinyal yang akan didapatkan dari sensor ya, sinyal mentah yang masih tercampur dengan noise di sekitar frekuensi 50 sampai 60. Tapi dari hasil ini didapatkan dari frekuensi 0 sampai 25 Hz. Selanjutnya akan difilter dengan low pass filter, meloloskan yang frekuensi rendah dan memblokir frekuensi yang tinggi. Jadi yang kuning itu yang tersaring dan yang biru itu adalah noise-nya. Setelah difilter, kita akan menggunakan deteksi puncak R. Puncak R divisualisasikan sebagai titik merah pada sinyal, menunjukkan lokasi ritme jantung dalam siklus. Dari deteksi ini dapat dihitung interval RL yang berguna untuk menganalisis heart rate variability. Puncak R yang dideteksi dengan baik menunjukkan bahwa sistem mampu mengidentifikasi fitur utama sinyal dengan akurat, bahkan setelah proses filter. Dari hasil yang telah dilakukan dapat disimpulkan yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode analisis elektrokardiogram dengan memanfaatkan kombinasi transformasi Fourier, transformasi Laplace, dan transformasi Z. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan yaitu yang pertama, pengelolaan sinyal elektrokardiogram, itu teknik pemrosesan sinyal yang diterapkan menggunakan filter analog berbasis transformasi Fourier dan filter digital berbasis transformasi Z berhasil menghilangkan noise secara efektif, termasuk baseline, wander, dan gangguan power line, tanpa menghilangkan komponen penting dari sinyal elektrokardiogram. Yang kedua, analisis domain frekuensi. Transformasi Fourier memungkinkan identifikasi komponen frekuensi utama dari sinyal elektrokardiogram. Analisis ini membantu mendeteksi noise yang signifikan dalam menentukan strategi filtering yang optimal untuk menghasilkan sinyal yang lebih bersih dan siap dianalisis lebih lanjut. Yang ketiga, sistem yang dikembangkan mampu mendeteksi puncak R dengan akurat sehingga parameter penting seperti interval RL dan heart rate variability dapat dihitung. Hal ini memungkinkan identifikasi gangguan ritme jantung seperti aritmia atau fibrilasi atrium dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Dan yang terakhir, efektivitas kombinasi mode. Kombinasi transformasi Fourier, transformasi Laplace, dan transformasi Z terbukti efektif dalam
meningkatkan kualitas sinyal dan mendukung deteksi anomali secara real time. Pendekatan ini menunjukkan potensi besar untuk diterapkan dalam sistem pemantauan jantung yang praktis dan akurat. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi analisis sistem medis khususnya untuk pemrosesan sinyal elektrokardiogram dalam domain frekuensi dan diskrit. Implementasi metode yang diusulkan diharapkan dapat mendukung diagnosis dini gangguan jantung dan meningkatkan efisiensi sistem pemantauan kesehatan. Sekian presentasi tugas proposal dari kami yang berjudul analisis sinyal elektrodiagram menggunakan 3 transformasi seperti yang disebutkan tadi untuk deteksi anomali jantung. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.